Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat belajar sejarah. Jangan pernah berpikir bahwa pelajaran sejarah itu membosankan dan banyak hafalannya. Tidak loh, pembelajaran sejarah kali ini lebih pada pemaknaan ya, bukan hafalan. Jadi, enjoy aja ya anak-anak. Oke, setelah sebelumnya belajar mengenai Renaissance, merkantilisme, reformasi gereja, Aufklärung, dan revolusi industri, hari ini kita belajar revolusi-revolusi besar dunia dan pengaruhnya bagi kehidupan manusia masa kini. Yang pertama, Revolusi Amerika. Revolusi Amerika adalah sebuah perang yang dilakukan oleh Amerika untuk bisa bebas dari penjajahan Inggris. Semua berawal ketika tahun 1600-an terjadi gelombang migrasi secara besar-besaran dari Eropa ke Amerika Utara. Pelayaran Columbus atas nama kerajaan Spanyol telah membuka jalan untuk mencapai benua baru yang kemudian kita sebut Amerika. Mereka datang untuk melarikan diri dari penindasan politik, mencari kemerdekaan, ataupun untuk menarik peruntungan yang lebih baik daripada negeri mereka sendiri. Perang Revolusi Amerika terjadi selama kurang lebih 7 tahun, dari tahun 1775 sampai 1783. Sebab terjadinya perang kemerdekaan Amerika antara lain, yang pertama, paham kebebasan dalam politik. Rakyat menginginkan kebebasan dalam politik mereka tanpa campur tangan Inggris. Yang kedua, paham kebebasan dalam perdagangan. Paham kebebasan dalam perdagangan menyebabkan rakyat koloni Amerika menolak aturan Inggris untuk membeli dan menjual barang industri Inggris dan menghendaki kebebasan dalam perdagangan. Yang ketiga, kekosongan kas pemerintahan setelah perang 7 tahun. Nah, akibat perang 7 tahun dengan Prancis, Inggris mengalami kerugian yang sangat besar sehingga menerapkan pajak yang sangat tinggi pada rakyat koloninya. Kemudian yang keempat ada peristiwa The Boston Tea Party. Apa itu The Boston Tea Party? The Boston Tea Party merupakan sebuah aksi protes yang dilakukan oleh Amerika dengan cara membuang berpeti-peti teh yang berada di 3 kapal di pelabuhan Boston. Boston Tea Party ini pada akhirnya memicu revolusi Amerika. Nah, pada saat itu banyak rakyat melakukan boikot dengan tidak mengonsumsi teh. Revolusi Amerika melahirkan deklarasi kemerdekaan atau Declaration of Independence yang di dalamnya diakuilah hak-hak asasi manusia seperti hak kemerdekaan, hak untuk mencapai kesejahteraan, hak mendapat pelindungan bagi terdakwa, hak kemerdekaan bersama, dan hak mengeluarkan pendapat serta hak kemerdekaan pers. Selanjutnya yang kedua ada Revolusi Prancis. Apa sih tujuan revolusi Prancis itu? Ada yang tahu? Tujuan revolusi Prancis yaitu untuk menumbangkan kekuasaan raja yang bersifat monarki absolut. Revolusi Prancis berlangsung selama 10 tahun, dari tahun 1789 sampai 1799. Sejak Prancis dipimpin oleh Raja Louis yang ke-14 tahun 1643 sampai 1715, kekuasaan raja menjadi besar dan tidak terbatas. Semboyan seperti liberté, égalité, fraternité atau yang artinya kebebasan, persamaan, dan persaudaraan dikumandangkan di tengah gelombang revolusi yang menghancurkan sistem monarki absolut. Penyebab terjadinya revolusi Prancis dapat dibedakan berdasarkan sebab umum dan sebab khusus. Yang pertama ada sebab umum nih. Yang pertama, pengaruh paham rasionalisme seperti ajaran kedaulatan rakyat oleh John Locke, Trias Politica oleh Montesquieu, dan kontrak sosial oleh J.J. Rousseau. Yang kedua ada kepincangan dalam masyarakat. Rakyat hidup menderita dengan pajak yang berat, sementara keluarga raja, kaum bangsawan, serta kalangan gereja hidup mewah. Kemudian yang ketiga, adanya pengaruh perang kemerdekaan Amerika. Pasukan Prancis waktu itu ikut membantu perjuangan rakyat Amerika untuk mencapai kemerdekaan. Setelah kembali ke Prancis dan melihat rakyatnya ditindas, maka semangat revolusi Amerika memberikan inspirasi rakyat Prancis untuk melawan pemerintah yang berkuasa. Yang keempat, adanya pemerintahan absolut yang buruk. Dengan tidak adanya lembaga legislatif, kekuasaan raja sangat besar dan tanpa batas, sehingga raja dapat bertindak sewenang-wenang. Yang kedua, ada sebab khusus. Nah, sebab khususnya ada yang tahu? Oke,
Sebab khususnya yaitu terjadinya krisis keuangan negara akibat pemborosan dalam istana dan adanya beban utang sejak masa Louis ke-14 serta sifat boros dari Louis ke-16 yang bernama Maria Antoinette sehingga ia sekarang mendapat julukan Madame Defisit. Revolusi Prancis ditandai dengan penyerangan terhadap penjara Bastille. Alasan penyerangan dilakukan karena penjara Bastille itu merupakan gudang persenjataan dan makanan. Kemudian, mereka juga ingin membebaskan tawanan politik yang dapat mendukung gerakan revolusi. Selain itu, membebaskan orang-orang tidak bersalah yang telah ditangkap dan dipenjarakan secara semena-mena ke dalam penjara Bastille. Sejauh ini sudah paham? Gimana? Masih semangat? Oke, kita lanjut ya, revolusi yang ketiga yaitu revolusi Cina. Revolusi Cina merupakan gejala politik yang besar di Cina antara tahun 1911 sampai 1949 yang akhirnya mengarah pada aturan Partai Komunis dan pembentukan Republik Rakyat Cina. Dinasti terakhir yang memerintah di Cina sebelum timbulnya nasionalisme adalah dinasti Qing dari Manchu. Pada saat itu, bangsa barat terutama Inggris mulai datang ke Cina. Mereka bertindak sebagai imperialis. Oleh karena itu, Cina berusaha melawan Inggris. Kemudian, keduanya berhadapan sebagai lawan dalam perang candu. Cina melarang perdagangan candu yang dilakukan oleh Inggris. Peristiwa ini menandai bangkitnya nasionalisme Cina. Gerakan nasionalis Cina muncul di bawah pimpinan Dr. Sun Yat-sen. Gerakan ini bertujuan untuk menumbangkan kekuasaan bangsa Manchu yang dianggap sebagai pemerintah asing. Penyebab terjadinya revolusi nasional dari Cina antara lain yang pertama timbulnya anggota baru berpaham modern yang memperoleh pendidikan barat. Mereka mencita-citakan adanya Cina baru yang modern dan jaya. Yang kedua, pemerintah Manchu dianggap pemerintah asing yang tidak memikirkan kepentingan rakyat. Kemudian yang ketiga, munculnya kaum intelektual Cina. Mereka telah mengenal paham-paham barat seperti liberalisme, nasionalisme, dan demokrasi. Dari kaum intelektual inilah kemudian muncul cita-cita untuk menggulingkan pemerintah Manchu. Yang terakhir, terjadinya peristiwa Wuchang Day. Jadi, pada tanggal 9 Oktober 1911, rumah yang dijadikan tempat untuk menyembunyikan Manchu tiba-tiba meledak. Sebelum terjadi tindakan dari pemerintah Manchu, pagi harinya pada tanggal 10 Oktober, kaum nasionalis mengumumkan berdirinya Republik Cina. Itu dia mengenai revolusi Cina ya anak-anak. Kemudian yang keempat ada revolusi Rusia. Tahun 1917 mungkin akan diingat rakyat Rusia hingga saat ini ya. Di tahun tersebutlah meletus revolusi Rusia. Revolusi berlangsung secara masif dan terjadi 2 kali di tahun 1917. Yang pertama, dijatuhkannya Tsar Nicholas dari puncak kekuasaan pada bulan Februari. Kemudian yang kedua pada bulan Oktobernya, revolusi tahap kedua muncul ditandai dengan dihapuskannya pemerintahan sementara yang menggantikan Tsar dengan kekuasaan komunis di bawah pimpinan Vladimir Lenin. Rusia adalah negara kerajaan yang diperintah oleh seorang Tsar atau kaisar. Sebagian Tsar yang memerintah di kerajaan Rusia bersifat otoriter dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Pemerintahan Tsar Nicholas II yang reaksioner ditunjukkan oleh sikap Tsar yang kurang memperhatikan masalah hak-hak politik rakyatnya. Padahal negara-negara lain sudah melakukan hal itu. Nah, selain pemerintahan Tsar Nicholas II yang buruk, adanya perbedaan sosial yang mencolok. Jadi, raja dan bangsawan hidup mewah dan kaya raya, sementara rakyat, terutama petani dan buruh, hidup miskin dan sengsara. Kemudian yang kelima atau yang terakhir revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia adalah sebuah konflik bersenjata dan pertentangan diplomasi antara Republik Indonesia yang baru lahir melawan kerajaan Belanda yang dibantu oleh pihak sekutu. Rangkaian peristiwa ini terjadi mulai dari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945
hingga pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda pada 29 Desember 1949. Meskipun demikian, gerakan revolusi itu sendiri sudah dimulai sejak tahun 1908, yang saat ini kita peringati sebagai tahun dimulainya kebangkitan nasional Indonesia. Nah, selama sekitar 4 tahun, dari tahun 1945 sampai 1949, beberapa peristiwa berdarah terjadi, seperti agresi militer Belanda I dan agresi militer Belanda II. Dalam peristiwa ini, pasukan Belanda hanya mampu menguasai kota-kota besar di pusat Jawa dan Sumatera. Tapi Belanda gagal mengambil alih kendali di desa dan daerah pinggiran. Karena sengitnya perlawanan bersenjata serta perjuangan diplomatik, Belanda berhasil dibuat tertekan untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Revolusi ini berujung pada berakhirnya pemerintahan kolonial Belanda dan mengakibatkan perubahan struktur sosial di Indonesia, di mana kekuasaan raja-raja mulai dikurangi atau dihilangkan. Peristiwa ini dikenal dengan revolusi sosial yang terjadi di beberapa bagian di Sumatera. Oke, itu dia 5 revolusi besar dunia. Jadi gimana anak-anak, sejauh ini sudah paham? Nah, kalau sudah paham dan sudah menyimak penjelasan singkat dari Ibu harap kalian harus tetap mempelajari lebih dalam ya, dengan membaca buku dan internet. Kemudian, bentuklah kelompok. Satu kelas dibagi menjadi 5 kelompok. Cari dan diskusikan mengenai pengaruh revolusi bagi kehidupan manusia masa kini. Ini dia ya, ada 5 kelompok. Kelompok 1 membahas mengenai pengaruh revolusi Amerika. Kemudian kelompok 2, pengaruh revolusi Perancis. Dan selanjutnya meneruskan saja ya. Nah, buat dalam bentuk PowerPoint, kemudian minggu depan tiap kelompok presentasi ya. Gimana? Paham semuanya? Oke, tetap semangat ya, fighting. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.